Kita akan belajar persamaan diferensial orde 1. Persamaan diferensial orde 1. Nah, kemarin kan kita sudah bicara tentang persamaan diferensial, ada orde 1, orde 2, orde 3 itu. Nah, kita akan bicara bagaimana kalau kita memiliki persamaan diferensial orde 1, itu bagaimana cara menyelesaikan. Nah, yang populer untuk menyelesaikan ini tuh disebut dengan metode separasi variabel. Metode separasi variabel. Ini cara yang sering digunakan untuk PD orde 1 dan Anda nanti akan ketemu lagi tentang ini. Itu kita ketika bicara tentang PD yang lain, misalnya nanti kan kita akan ketemu juga bersama diferensial parsial. Nah, kita akan membicarakan ini juga. Nah, saya kasih contoh gini. Kalau kita punya persamaan diferensial ini, x dy dx itu sama dengan y plus 1. Nah, misalnya Anda punya ini, nah bagaimana kita menyelesaikan persamaan diferensial ini? Dengan kata lain, bagaimana kita mencari y-nya? Nah, yang disebut dengan metode separasi variabel, ini kita memisahkan, separasi itu kan pemisahan. Kita memisahkan variabel ini, x-nya dijadikan satu di satu ruas, y-nya dijadikan satu di ruas yang lain. Nah, karena y itu variabel bebas, biasanya variabel bebas itu kan letaknya di karena y-nya itu variabel terikat. Biasanya variabel terikat itu kan diletakkan di sebelah kiri. Jadi y sama dengan sekian x itu, nah x-nya kan variabel bebas, maka letakkan di kanan. Maka cara yang bisa Anda tempuh begini. Kalau kedua ruas itu kan Anda kalikan dx, itu kan jadi begini, x lalu dy sama dengan y plus 1 lalu dx. Nah, ini ada x, ada dx, kita jadikan 1, dx-nya kita pindah ke kiri, lalu dy-nya kita pindah ke kanan. Tetapi karena y-nya itu variabel terikat, maka y-nya yang kita pindahkan ke kiri. Jadi begini, maka dy dibagi y plus 1 sama dengan dx dibagi x. Nah, inilah yang namanya separasi variabel. Jadi y-nya sudah di kiri, x-nya sudah di kanan. Nah, baru kita integralkan. Sebelah kiri itu integral, ini kan hasilnya ln y plus 1. Sebelah kanan hasilnya ln x. Nah, karena integral itu tidak punya batas, maka ditambah konstanta c. Nah, tambah konstanta c, atau supaya lebih mudah lebih mudah cara penulisannya, konstanta c itu saya ganti konstanta yang lain, misalnya ln m itu sebuah bilangan, kalau di ln itu kan juga bilangan, nah namanya konstanta. Nah, sifat logaritma kalau penjumlah itu kan dikalikan, maka lalu menjadi ln y plus 1 sama dengan ln mx atau xm itu. Maka dari sini Anda punya y plus 1 sama dengan mx. Nah, y plus 1 sama dengan mx. Ini bisa dicoret gitu ya, bisa dicoret itu. Maka y-nya adalah mx min 1. Nah, inilah penyelesaiannya. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi kalau Anda punya persamaan diferensial ini, penyelesaiannya ini. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan, Anda bisa memasukkan ke sini dan memasukkan ke sini, dan Anda akan memperoleh ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, M itu namanya konstanta sembarang. Sembarang nilai boleh Anda masukkan, termasuk 0, yang penting real gitu. Nah, kalau Anda punya persamaan garis Y sama dengan mx min 1, itu kan gradiennya M. Nah, sebuah garis lurus dengan gradien M, lalu titik potong dengan sumbu Y, itu x-nya 0. Nah, ketika x-nya 0, bisa tulis saja titik potong dengan sumbu Y itu x-nya 0. Kalau x-nya 0 itu y-nya min 1. Nah, maka dari sini Anda punya titik 0, negatif 1. Maka kalau kita diskusi ini lebih lanjut, garis Y sama dengan mx min 1 itu punya gradien M sembarang nilai karena dia konstanta, dan titik potongnya 0, min 1. Maka kalau kita gambar itu begini. Nah, sekarang kalau kita gambar,
Ini sumbu Y, ini sumbu E, terus 0,-1. Nah, 0,-1 katakanlah di sini. Nah, 0,-1. Nah, bagaimana kita menggambar Y sama dengan MX-1? Nah, gradiennya bisa sembarang, yang penting melalui 0,-1. Maka Anda bisa menggambar garis yang banyak itu, yang penting melalui 0,-1. Maka lalu garisnya bisa begini. Nah, bisa begini atau mungkin bisa begini. Yang lain dan lain-lain, pokoknya. Nah, ini kan gradiennya M. Nah, terserah Anda pengen M berapa. Nah, seperti ini. Nah, ini sembarang garis itu semuanya memenuhi persamaan. Nah, inilah garis yang banyak itu persamaannya adalah Y sama dengan MX-1. Nah, maka orang menyebutnya ini sebagai penyelesaian umum. Nah, ini namanya solusi umum PD. Solusi umum persamaan diferensial. Jadi solusi umum persamaan diferensial itu akan membentuk kurva yang banyak. Orang menyebutnya sebagai keluarga kurva atau kelompok kurva. Nah, ini kan membentuk keluarga kurva. Jadi kurvanya banyak sekali. Nah, lalu kita bisa memikirkan, kita sering memiliki dua kurva itu saling tegak lurus. Nah, maka Anda bisa melukis kurva yang lain yang tegak lurus ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya begini. Kurva saling tegak lurus itu kan kurva saling tegak lurus itu kan jika kedua gradiennya itu memiliki perkalian -1. Jadi dua kurva tegak lurus jika M1 kali M2 itu sama dengan -1. Nah, M1 kali M2 itu -1. Nah, kalau misalnya ini kita anggap sebagai gradien yang pertama, gradien itu kan dy dx itu kan sama dengan dy dx itu kan sama dengan y plus 1 dibagi x. Nah, y plus 1 dibagi x. Nah, kalau ini kita anggap sebagai M1, maka dari sini kita bisa menentukan M2-nya. Nah, M2-nya sama dengan negatif X dibagi Y plus 1. Min X dibagi Y plus 1. Tetapi M itu kan juga dy dx. Ini juga dy dx sama dengan min X dibagi Y plus 1. Nah, kita bisa menyelesaikan ini kembali seperti tadi dengan separasi variabel. Y-nya kita jadikan 1 di sebelah kiri, itu menjadi Y plus 1 dy sama dengan negatif X dx. Nah, ini sudah selesai separasi variabel. Sebelah kiri Y semua, sebelah kanan X semua, kemudian kita integralkan. Nah, kita integralkan. Sebelah kiri integralnya adalah setengah Y kuadrat plus Y. Sebelah kanan integralnya adalah min setengah X kuadrat, nah, ditambah konstanta C. Nah, untuk memudahkan, kalau saya kalikan 2 itu menjadi Y kuadrat plus 2Y, bisa pindahkan ke kiri jadi plus X kuadrat sama dengan 2C. Nah, 2C itu konstanta lagi. Lalu kita bisa pikirkan bahwa persamaan terakhir itu sebuah lingkaran. Ini kan bisa kita tuliskan begini. Y plus 1 kuadrat ini kan min 1. Y kuadrat plus 2Y plus 1 min 1 kan sama dengan ini, plus E kuadrat sama dengan 2C. Nah, dari situ bisa kita tuliskan seperti ini. Bisa kita tuliskan dalam bentuk yang berbeda, itu menjadi Y plus 1 kuadrat plus E kuadrat
sama dengan 2C plus 1. Nah ini kan mirip dengan persamaan lingkaran seperti yang biasa kita jumpai. Ini kan sama dengan R kuadrat. Nah, ini sebuah lingkaran dengan pusat 0,-1, kemudian jari-jari R-nya adalah akar 2C plus 1. Nah, pusat lingkarannya itu kebetulan 0,-1 persis ini. Nah, maka kalau Anda punya persamaan Y plus 1 kuadrat plus X kuadrat sama dengan R kuadrat, kalau digambar jari-jarinya sembarang, tergantung C-nya kamu akan memasukkan angka berapa. Nah, maka Anda bisa menggambar ini, nah pusatnya ini, nah lalu lingkarannya banyak lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, maka garis lurus yang tadi merupakan persamaan umum dari solusi persamaan diferensial yang kita cari itu saling tegak lurus. Nah, terbukti kan saling tegak lurus dengan lingkaran. Dimanapun tempatnya, ini adalah saling tegak lurus. Nah, Anda akan menjumpai ini, itu kalau di fisika dasar itu pada pembahasan tentang bidang ekipotensial. Bidang ekipotensial itu sebuah bidang yang memiliki potensial sama. Jadi lingkaran-lingkaran ini sebenarnya tepatnya bukan lingkaran tetapi bola. Kalau bidang ekipotensial itu kan memiliki potensial yang sama. Jadi kalau Anda punya muatan titik di sini Q, maka setiap jarak R, nah jarak R itu kan membentuk bola. Nah, setiap jarak R membentuk bola, di mana potensialnya kan kaki per R. Nah, maka setiap R yang sama kan V-nya sama. Nah, kalau R-nya sama kan tidak lingkaran tetapi berupa bola. Nah, inilah hal topik penting yang terkait dengan persamaan diferensial orde 1 seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Maka sekali lagi cara membuat separasi variabel seperti ini. Ini namanya penyelesaian umum. Oke, mungkin saya kasih contoh lagi yang lain itu terkait dengan separasi variabel. Misalnya ini, contoh yang lain misalnya dy dx sama dengan 1 min x per 2 y kuadrat misalnya. Lalu syarat batasnya misalnya pada y sama dengan 0 itu nilainya 1. Pertanyaannya adalah y-nya seperti apa? Nah, sama seperti tadi. Nah, menggunakan separasi variabel ini y-nya jadikan 1 di sebelah kiri menjadi dy dibagi y kuadrat sama dengan 1 min x per 2 lalu dx. Nah, setelah itu baru kamu integralkan. Integral sebelah kiri adalah min berapa? Min 1 per y. Integral sebelah kanan adalah x min 1/4 x kuadrat. 1/4 x kuadrat. Nah, plus c. Integralnya kan itu min 1 per y sama dengan x min 1/4 x kuadrat plus c. Nah, c-nya bisa dihitung dengan menggunakan informasi ini. Ketika x-nya saya ganti 0, x-nya saya ganti 0 itu y-nya 1. Berarti menjadi min 1 sama dengan 0 min 0 plus c. Nah, maka c-nya negatif 1. Maka penyelesaian dari ini itu adalah min 1 per y sama dengan x min 1/4 x kuadrat min 1. Tetapi yang kita cari kan y, bukan 1 per y. Maka lalu bisa dituliskan dengan 1 per y, ini menjadi min, ini jadi plus 4 gitu ya, ini menjadi plus 1. Maka dengan menyamakan penyebutnya ini 4, itu kan menjadi min 4x itu plus x kuadrat plus 4. Nah gitu, maka y nya kan tidak dibalik. Maka y nya 1 per y sama dengan itu, maka y nya kan tinggal diganti saja. Maka y-nya y sama dengan 4 dibagi 4 dibagi
E kuadrat, saya tuliskan di depan, min 4x plus 4. Atau mungkin bisa disederhanakan lagi menjadi x min 2 kuadrat. Nah inilah solusi khusus. Nah kenapa solusi khusus? Karena harga C-nya sudah tidak ada. Maka ini adalah solusi khusus dari ini. Nah seperti ini gambaran tentang persamaan diferensial. Oke, lalu untuk latihan saya mencatat beberapa soal-soal itu. Anda bisa menyelesaikan ini. Jadi tentukan penyelesaian berikut. Jadi nomor 1 misalnya dy dx sama dengan min 2xy. Nah, Anda cari ini y-nya berapa. Lalu nomor 2 ini yang lebih rumit itu menjadi 1 plus e kuadrat pangkat 2 lalu dy dx lalu ini plus 2x plus 2xy kuadrat sama dengan 0. Nah, Anda cari solusinya seperti apa. Lalu nomor 3 misalnya ada e kuadrat plus 1 y aksen plus y kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ini ada syarat batasnya, y0 nilainya 1. Lalu soal yang keempat misalnya e kuadrat min 4 y aksen sama dengan 0. Nah ini 4 latihan 1, 2, 3, 4 masing-masing Anda cari y-nya berapa. Itu tentang semuanya menggunakan metode separasi variabel. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan topik berikutnya tentang masih persamaan diferensial order 1, tetapi kita gunakan metode yang lain yang dikenal sebagai metode faktor pengintegralan. Ada cara lain yang seringkali digunakan yang dikenal sebagai metode faktor pengintegralan. Faktor pengintegralan. Nah begini, kalau saya punya persamaan diferensial bentuknya begini, dy dx plus py sama dengan q. pq itu bisa tetapan atau bisa fungsi x. Fungsi x itu artinya mengandung x, jadi bisa jadi dy dx sama dengan 5y plus 7 atau dy dx sama dengan dy dx plus 3y sama dengan 8, atau bisa jadi dy dx plus xy sama dengan 5 dan seterusnya. Pokoknya p sama q itu bisa ada dua kemungkinan, bisa tetapan atau bisa fungsi x. Nah bagaimana kita menyelesaikan ini? Nah yang paling gampang diselesaikan itu jika q-nya 0. Kalau q-nya 0, itu kita punya begini, dy dx plus py sama dengan 0. Nah, menggunakan separasi variabel tadi bisa begini, dy dx sama dengan min py. Kemudian kita gunakan separasi variabel, y-nya kita jadikan 1 begini, lalu min p dx. Nah, sampai di sini kita integralkan, sebelah kiri diintegralkan, sebelah kanan juga integral, itu menjadi ln y sama dengan min integral p dx. Karena p-nya kita nggak tahu ya seperti itu hasilnya. Nah, ln y sama dengan min integral p plus c. Nah, plus c. Maka dari situ bisa kita tuliskan bahwa y itu sama dengan e pangkat. Nah, sifat logaritma kan ln y sama dengan ini kan y-nya e pangkat min. Nah, min integral p dx plus c, yang ini bisa kita tuliskan menjadi e pangkat min integral p dx kali e pangkat c.
Nah, jadi penjumlahan itu kan dikalikan. Nah, ini bisa kita buat sebagai konstanta A itu, maka bisa kita tuliskan bahwa Y sama dengan A E pangkat min integral P dx. Nah, jadi itu. Jadi kalau misalnya nilai Q sama dengan 0, Anda bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan rumus ini. Hasil Y-nya sama dengan AE pangkat min integral P dx. Nah, dengan catatan faktor pengintegralan itu ini, bahwa biasanya integral P dx itu dituliskan sebagai I. Jadi I itu sama dengan integral P dx. Dan inilah yang disebut sebagai faktor pengintegralan. Nah, kalau Anda punya I sama dengan P dx itu kan di dx itu kan P. Nah, kalau I sama dengan integral P dx, itu di dx itu kan sama dengan P. Nah, sehingga kalau itu kita gunakan sebagai P, maka ini itu menjadi Y sama dengan A E pangkat min I. Nah, E pangkat min I karena ini I. Itu yang baru saja saya tuliskan itu. Jadi Y sama dengan AE pangkat min I. Atau bisa saya tuliskan bahwa Y E pangkat I sama dengan A. Oke, itu enggak masalah matematikanya itu. Nah, sekarang kalau sebelah kiri saya turunkan terhadap X. Nah, saya turunkan terhadap X, sebelah kanan 0 gitu karena konstanta diturunkan 0. Maka turunannya ini itu kan U kali V. Jadi itu menjadi dy dx itu menjadi Y aksen E pangkat I plus Y E pangkat I aksen. I aksen sama dengan 0. Ini kan E pangkat I-nya bisa keluarkan, dan I aksen itu kan P. I aksen itu kan P, ini kan dy dx. Maka oke, saya tulis ini Y aksen E pangkat I plus Y E pangkat I aksen itu dy dx itu P sama dengan 0. Yang ini bisa saya tuliskan menjadi E pangkat I-nya keluar, E pangkat I-nya keluar, lalu Y aksen plus PY sama dengan 0. Nah, jadi E pangkat I gitu. Nah, tetapi ini Y aksen plus PY, Y aksen plus PY itu kan sama dengan Q. Nah, sama dengan Q, maka turunan ini itu hasilnya lalu ini. Nah, maka bisa kita tuliskan begini. Nah, setelah itu Anda bisa menuliskannya begini. Jadi ddx itu maka ddx dari Y E pangkat I sama dengan E pangkat I lalu kalikan Q, maka ini bisa saya tuliskan begini. Y E pangkat I sama dengan E pangkat I lalu Q dx. Nah, kalau saya integralkan, itu sebelah kiri menjadi Y E pangkat I, sebelah kanan sama dengan E pangkat I lalu Q dx plus C. Kita nggak bisa mengintegralkan ini karena I sama Q nggak tahu. Maka Y-nya ini dibagi ini. Nah, lalu menjadi E pangkat min I integral E pangkat I lalu Q dx plus C E pangkat min I. Nah, inilah rumusnya. Nah, ini rumus yang sudah jadi kalau Anda punya persamaan diferensial ini. Nah, sama dengan ini. Jadi kalau Anda punya persamaan diferensial ini, Anda langsung menggunakan rumus ini dengan catatan I-nya itu sama dengan integral P dx. Nah, jadi langsung saja. Jadi kalau Anda punya
persamaan diferensial Y aksen plus PY sama dengan Q. Solusinya apa? Solusinya langsung Anda gunakan rumus. Di mana I-nya itu sama dengan integral. Oke, saya kasih contoh soal untuk mengetahui gambaran penyelesaian ini. Jadi misalnya Anda punya ini, misalnya oke, saya kasih ini. Tentukan penyelesaian dari dy dx plus 2xy sama dengan x. Nah, maka kalau ini Anda samakan, itu P-nya 2x, lalu Q-nya x. Nah, Q-nya x, P-nya 2x, lalu Q-nya x, maka yang Anda cari dulu I-nya dulu. Jadi I itu sama dengan integral P dx sama dengan integral 2x dx itu sama dengan x kuadrat. Nah, udah Anda langsung menggunakan rumus ini, maka solusinya adalah E pangkat min I, berarti E pangkat min x kuadrat integral E pangkat x kuadrat, karena E pangkat I, lalu Q-nya itu x dx plus C E pangkat min x kuadrat. Nah, gitu. Terus Anda tinggal mencari integral ini. Nah, integral ini kan sudah kita pelajari dulu. Anda misalkan U itu sama dengan x kuadrat, maka du itu sama dengan 2x dx. Makanya ada x dx, itu kan setengah du. Nah, setengah du, maka integral ini itu menjadi integral E pangkat U x dx diganti setengah du. Integral E pangkat U du itu kan tidak berubah menjadi setengah. E pangkat U sama dengan setengah E pangkat x kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah Y sama dengan E pangkat min x kuadrat kali integral sudah ketemu setengah E pangkat x kuadrat plus C E pangkat x kuadrat. Maka jawabannya adalah Y sama dengan setengah, karena E pangkat sekian kali E pangkat sekian 1, jadi plus C E sama. Nah, ini jawabannya. Ini namanya solusi umum. Nah, hanya begitu. Itulah metode yang sering digunakan, yang dikenal sebagai metode pengintegralan. Nah, Anda bisa mencari contoh lain di referensi yang saya buat. Misalnya ada contoh lain, misalnya contoh yang kedua itu misalnya bisa nuliskan begini. Nanti ini tidak akan saya jelaskan lengkap, tetapi nanti Anda teruskan 6xy itu sama dengan 2x itu. Nah, kalau Anda menjumpai seperti ini harus dibuat dulu begini, karena bentuk umumnya kan begini. Jadi koefisien Y aksen itu harus 1. Nah, maka ini diubah supaya ini 1 kan ini dihilangkan, atau dengan kata lain dibagi dengan ini. Maka ini menjadi Y aksen plus 6Y per 1 plus X kuadrat Y sama dengan 2X per 1 plus X kuadrat. Nah, sudah, ini lalu P-nya. Ini P-nya, lalu ini Q-nya. Udah, dan seterusnya seperti tadi. Anda lalu cari dulu I itu integral P dx. Integral P dx sama dengan integral ini 1 plus X kuadrat dx, itu ketemunya berapa? Ya kan, Anda sudah belajar tentang integral, tentunya bisa mencari integral itu. Lalu Q-nya ini. Nah, lalu masuk seperti itu tadi. Nah, saya sudah mencoba menyelesaikan ini. Itu jawabannya ini. Nanti kamu
kamu cari sendiri jawabannya itu kalau nggak salah begini, Y sama dengan 1/3 plus C per 1 plus X kuadrat pangkat 3. Nah ini kamu cek nanti, kamu teruskan. Kalau ini kita selesaikan, maka jawabannya adalah Y sama dengan 1/3 plus C. Nah, itu beberapa hal yang kita diskusikan terkait dengan metode faktor pengintegralan. Kemudian sebagai latihan, saya kasih beberapa soal gitu. Nah, soal-soalnya ini. Anda gunakan metode pengintegralan. Oke, misalnya gini. Nomor 1 misalnya dy dx plus y sama dengan x kuadrat. Lalu nomor 2 misalnya x y aksen min 2y sama dengan x pangkat 3/2. Lalu nomor 3 itu misalnya cosinus x dy dx min y sinus x sama dengan sin 2x. Lalu nomor 4 misalnya 1 min x kuadrat dy dx plus 2y sama dengan x plus 2. Lalu yang terakhir nomor 5 misalnya akar x dy dx plus y sama dengan 1. Nah ini semuanya gunakan faktor integral, gunakan faktor pengintegral. Nah gitu. Jadi sebelum Anda menggunakan faktor pengintegralan dulu, pokoknya kelimanya harus berbentuk ini. Nah, berbentuk ini. Jadi harus y aksen plus py sama dengan y. Jadi ini harus 1. Kalau belum 1 ya dipaksa 1. Artinya dipaksa itu misalnya ini sudah sesuai dengan ini kan, tetapi nomor 2 itu harus kamu bagi x semua menjadi y aksen min 2/x karena ada ini. Nomor 3 juga ini cosnya harus dihilangkan, maka semuanya dibagi cosinus x. Nomor 4 juga dibagi 1 min x kuadrat dulu, demikian pula nomor 5. Oke, hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatian.